warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semangat pagi. Sudah sore, jadi semangatnya sudah hilang. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Gimana? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, alhamdulillah luar biasa ya. Baik, untuk saat ini Ibu akan menjelaskan, berbagi sedikit ilmu yang sudah kami terima kemarin pada pelatihan, yaitu berkaitan dengan pedoman gizi seimbang. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu sama teman-teman. Tadi siang makan siang sudah semua? Sudah. Coba Ibu tanya sama Zulaiha. Vio, kamu makan siangnya sama apa, Vio? Apa aja? Nasi sama sosis. Oke. Ada lagi tadi yang makan siangnya sama apa? Alvina, makan siangnya sama apa tadi? Nasi, telur, sosis. Oke. Ada lagi yang makan siangnya? Ada siapa yang makan siang dengan sayur tadi? Selain lauk, ada sayur juga. Angkat tangannya. Ada yang makan sayur hari ini? Siapa? Gak ada. Kamu makan sayur gak? Enggak makan sayur? Aduh. Gak ada yang makan sayur ini sebenarnya? Beneran gak ada yang makan sayur sama sekali siang ini? Oh, makan sayur apa? Sawi, hebat. Pasti dari mie? Kue tiaw. Dari kue tiaw. Oke, gak masalah. Kue tiaw kan ada unsur karbonya, ya. Sawi adalah sayurannya, ya. Oke, itu juga penting. Baik, di sini gua akan sedikit menjelaskan mengenai pedoman gizi yang seimbang. Sebetulnya teman-teman semuanya sudah makan dari rumah atau di sekolah juga penuh dengan gizi, betul nggak? Nah, pertanyaannya, makanan yang bergizi yang kita makan sehari-hari itu sudah seimbang belum nih? Ya, karena ternyata makan dengan gizi yang seimbang itu merupakan kebutuhan untuk tubuh kita, bukan hanya sekedar supaya variatif, supaya lucu, supaya berwarna-warni, tapi memang kebutuhan untuk tubuh kita. Baik, maaf ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ke sana, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran hari ini itu teman-teman mampu memahami pedoman gizi seimbang Indonesia. Lalu yang kedua, menyusun menu gizi seimbang ya untuk kelompok anak usia remaja seperti kalian. Nah, subtopik yang akan dibahas di hari ini adalah yang pertama, pedoman gizi seimbang, berkaitan dengan 4 pilar gizi seimbang, tumpeng gizi seimbang, isi piringku, dan 10 pesan gizi seimbang. Lalu yang kedua, penyusunan menu gizi seimbang untuk anak usia remaja ya. Baik, nah ini nih permasalahan anak remaja ya. Yang pertama, teman-teman, mungkin ada yang menyadari, mungkin juga ada yang tidak ya. Tapi ternyata memang inilah permasalahan di sebagian besar anak remaja kita saat ini. Yang pertama adalah permasalahan apa? KVA. Apa KVA itu? Kekurangan vitamin A. Ya, anak di sini nih, kenapa sih ketika kekurangan vitamin A? Nah, ini cirinya. Anak mudah mengalami infeksi karena daya tahan tubuh terhadap infeksi menurun. Nah, anak pun akan sering izin untuk tidak sekolah. Ada nggak yang sering bolos? Bukan bolos ya, sering izin karena sakit. Sakitnya itu bukan sakit yang parah, tapi karena lemas, karena pusing. Ya, ada yang sering begitu? Sering gak masuk karena gak enak badan gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena ini ya. Karena kurangnya vitamin A ini itu akan menyebabkan tubuh kita mudah terinfeksi gitu ya. Nah, berikutnya ada KEP. Apa tuh KEP tuh?
kekurangan energi dan protein ya. Jadi kekurangan sumber energi, kekurangan sumber protein. Ya, dari manakah sumber energi dan protein? Nanti Ibu akan jelaskan di bawah. Nah, ketika kita kekurangan sumber energi dan protein, maka kita akan terlihat lesu, terus terjadi penurunan konsentrasi saat belajar. Siapa di sini yang ketika belajar konsentrasinya hanya beberapa menit, setelah itu berkunang-kunang, pusing, males dengerinnya, kurang konsentrasinya, nggak bisa fokus? Ada? Ada nggak? Ada. Oke. Nah berikutnya ini masalah gizi juga. GAKI, apa GAKI itu? Gangguan kekurangan yodium. Ya, yodium itu ternyata penting untuk tubuh kita. Nih, kalau misalkan kita kekurangan yodium, maka daya terima pada pelajaran itu lebih rendah. Terus karena apa? Karena anak lebih lamban. Umumnya terjadi pada anak yang tinggal di daerah dataran tinggi ya. Dataran tinggi berarti di gunung. Kenapa? Karena jauh ke laut gitu, nggak ada yodium. Sekarang udah gampang ya. Beli garam sebetulnya udah banyak, di gunungnya banyak garamnya sebetulnya. Oke. Nah ini GAKI ini teman-teman, itu yang menyebabkan tulalit atau telomi telat ya seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini permasalahan gizi juga, itu adalah anemia. Ini akan mengalami gejala 5L. Apa 5L tuh? Lelah, lesu, terus lemah, lunglai, ya. Nah itu 5L. Dan berujung pada daya terima pelajaran di sekolah akhirnya menurun. Jadi daya tangkap kita akhirnya menurun, melemah ya. Lalu yang terakhir obesitas ya. Obesitas ini pada anak ya, pada masa anak-anak memiliki risiko untuk menjadi obesitas nih pada saat dewasa. Artinya gini, ketika semasa kecilnya obesitas, maka itu memiliki risiko yang sangat besar mengalami obesitas juga pada saat dewasa gitu. Oke, nah ini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gizi ya. Baik, nah kenapa sih gitu ya asupan gizi itu penting bagi remaja? Karena apa? Karena ternyata ini yang pertama tadi Bu Intan sudah menjelaskan ya kepada teman-teman berkaitan dengan adanya perubahan terutama untuk perempuan. Ada perubahan fisiologi ya, perubahan secara fisik. Nah diantaranya karena apa? Karena menstruasi. Adanya perubahan fisiologi ini karena menstruasi ini akhirnya apa? Ketika kita menstruasi teman-teman, kalau kita tidak senang makan yang mengandung zat besi, maka otomatis kita akan kekurangan zat besi. Makanya ini penting. Makanya lagi nih dari pemerintah mengadakan program ya, melalui puskesmas ada penjaringan, terus habis itu ada kegiatan apa? Mau minum apa? Tablet tambah darah ya. Itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi risiko ini nih, supaya tidak banyak anak perempuan yang kekurangan zat besi. Kenapa? Karena anak perempuan ini kelak akan menjadi ibu. Perempuan ini kelak akan akan hamil, memiliki anak, menyusui dan lain sebagainya. Ya, nah ini kurangnya zat besi itu akan meningkatkan risiko mulai dari cacat janin, mulai dari lemah kandungan, banyak keguguran. Ini gara-garanya apa? Gara-garanya kekurangan zat besi. Ya, jadi teman-teman yang diberikan tambah darah itu harus diminum ya. Oke, berikutnya adalah 25-50% berat badan ideal dewasa dicapai pada masa remaja. Jadi teman-teman ini luar biasa nih, pada saat remaja ini kalian tuh sedang membangun tubuh yang ideal. Jadi kalau misalkan kekurangan gizi, maka otomatis itu akan mempengaruhi postur tubuh kita, gitu ya. Berikutnya 15-20% tinggi badan dewasa dicapai pada masa remaja. Ini juga sama. Kalau kalian tadi masa remaja itu tuh usia berapa sampai berapa tahun?
10 sampai 19 ya. Artinya ini di usia segitu tuh teman-teman, di usia 10 sampai 19 tahun ini teman-teman itu sedang lagi proses ya, lagi proses membangun supaya tinggi badannya bagus, masa tulangnya, terus lipoprotein tubuh juga 45% terjadi pada masa remaja dan 90% pada usia awal. Oke, next. Nah ini pedoman gizi seimbang, nah yang tadi disampaikan ya. Lalu gizi seimbang tuh yang seperti apa sih? Nah ini dianalogikan dengan tumpeng gizi seimbang ya. Lihat di situ ada berapa tingkatan? 1, 2, 3, 4 tingkatan. Oke, kita bahas satu persatu 4 tingkatan ini ya. Yang pertama nih, oh ya ini sebagai apa aja sih? Yang pertama panduan konsumsi sehari-hari ya. Jadi triguna makanan ini panduan konsumsi sehari-hari itu ada yang disebut dengan triguna makanan. Apa itu triguna makanan? Triguna makanan ini adalah kelompok zat tenaga. Zat tenaga itu berarti diperoleh dari apa? Karbohidrat, zat pembangun dari protein, zat pengatur dari vitamin dan mineral. Nah, semakin beragam apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu semakin lengkap kandungan gizinya. Berikutnya, berbagai jenis makanan pada setiap lapisan tumpeng ini menggambarkan bahan pangan penukar ya yang berada dalam satu kelompok pangan. Nanti biar terlihat jelas apa saja sebagai bahan penukarnya, nanti mungkin kami akan berikan ya slide ini sama teman-teman supaya bisa dipelajari. Lalu tentang kelompok bahan makanan pada tumpeng menggambarkan besaran anjuran konsumsi. Jadi di sini juga nanti ada porsinya berapa banyak nih setiap makanan tersebut, setiap zat tersebut itu harus kita konsumsi. Baik, nah yang pertama nih, yang lapisan paling bawah itu ada sumber zat tenaga. Sumber zat tenaga ini diperoleh dari makanan pokok. Apa makanan pokok teman-teman? Nasi. Oke, ada yang nggak makan nasi? Ada yang nggak makan nasi. Makannya apa? Singkong. Makannya apa lagi? Sekarang lagi rame gandum. Ya, makan gandum. Boleh nggak diganti dengan seperti itu? Boleh nih. Ini adalah makanan pokok yang bisa teman-teman makan ya. Tapi tentu saja ada syarat ya. Makanan pokok itu bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Yang pertama harus mengandung karbohidrat. Ya, terus yang kedua bersifat menyenangkan. Jadi jangan sampai maksain gitu karena diet saya tuh nggak mau makan nasi, jadi saya makannya yang lain, tapi ternyata justru malah bikin kitanya enak. Nah nggak boleh, harus menyenangkan makanan pokok itu. Kenapa harus menyenangkan? Karena dimakan sehari bisa 3 kali, betul nggak? Oke, berikutnya rasanya harus netral ya. Terus harganya murah, mudah ditanam, mudah didapat, mudah diolah, dan juga dapat disimpan lebih lama. Itu syarat makanan pokok. Nah, kita harus mengonsumsi berapa banyak makanan pokok? 3 sampai 4 porsi sehari. Jadi kalau teman-teman mau makan nasi 3 porsi sehari, 4 porsi sehari boleh ya, tapi bukan nasi aja. Oke, sekarang berikutnya adalah sumber zat pengatur. Nah, ini adalah lapisan yang berapa? Kedua. Nih, sumber zat pengatur itu merupakan diperoleh dari vitamin dan juga mineral. Ya, nah sumber vitamin dan mineral ini kita peroleh dari buah-buahan dan sayuran. Itu sumber vitamin dan mineral kita. Oke, nah ini berikut adalah manfaat buah ya untuk tubuh kita. Apa sih? Kenapa sih kita harus makan buah? Ya, yang pertama buah itu jelas sumber vitamin, betul nggak? Ya, terus sumber air dan gizi. Karena dalam buah juga selain ada serat, ada airnya kan? Ya, terus sumber antioksidan. Ya, teman-teman sudah belajar lah antioksidan apa saja. Nah itu diperoleh salah satunya, bahkan sebagian besar itu dari buah antioksidan ini. Lalu buah juga mencegah penyakit tertentu, obat dan buah juga menjadi obat luar tubuh. Artinya apa? Kalau buah-buahan ini juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar nih, untuk seperti jerawat dipakai masker ya kan, tidak langsung dimakan ke tubuh tapi bisa dipakai
pakai untuk maskeran gitu. Nah itu yang dimaksud dengan obat luar tubuh. Nah, rekomendasi konsumsinya 2-3 porsi sehari. Saya yakin teman-teman tuh jarang banget makan buah dan sayur, betul nggak? Ya, lalu apa dong yang paling banyak dikonsumsi ya? Apa? Hah? Apa? Seblak. Waduh, coba nanti kita pretelin seblak itu tuh ada apa aja. Coba, seblak itu ada apa? Kerupuk. Kerupuk kira-kira sumber apa ya? Karbohidrat atau sumber vitamin, protein atau apa nih? Kerupuk dari apa dibuatnya? Dari apa? Kerupuk itu dari apa? Dari tepung. Ya, tepung. Artinya berarti apa tuh? Karbohidrat. Oke, ya nanti dalam kesempatan lain mudah-mudahan kita bisa membahas ini. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sumber zat pengatur juga teman-teman itu bisa memperolehnya dari sayur-sayuran. Nih, konsumsi sayuran ini 3-4 porsi sehari. Sayuran ini banyak sekali. Apalagi di Indonesia itu tuh alhamdulillah kita negara yang kaya, serba murah, serba mudah ya. Artinya tidak ada alasan untuk tidak makan sayur. Beda dengan di negara Korea, betul nggak? Sayuran itu sangat mahal, makanya ada kimchi di Korea. Karena apa? Sulit sekali petani itu untuk menanam sayur, itu sulit, susah, mahal biayanya. Harus pakai teknologi tertentu untuk bisa menanam sayur itu di Korea. Kalau di kita alhamdulillah semuanya subur, gampang ya menanam sayur itu, sehingga harganya pun murah dan mudah sekali didapat. Ini khasiat dari sayuran: mencegah dan mengurangi stres, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker. Teman-teman, jangan pernah mengira penyakit itu penyakit yang nanti orang-orang tua yang ngalamin. Sekarang nih di akhir-akhir ini penyakit degeneratif seperti jantung, liver, kanker ya. Degeneratif itu artinya apa? Penyakit yang merusak fungsi organ ya. Itu penyakit degeneratif ya. Nah, penyakit-penyakit degeneratif ini sekarang itu banyak terjadi di usia 20 tahun sampai 35 tahun. Nah, terus jadi untuk sekarang itu bahkan kemarin saya lihat di story ya, ada anak yang masih muda usia SMP itu sudah kerjaannya apa? Cuci darah. Jadi teman-teman jangan pernah mengira. Kenapa cuci darah ini terjadi? Nanti ada ya di bawah ya. Oke, tapi bukan cuci darahnya, tapi penyebabnya karena apa? Berikutnya, tadi jadi sayuran ini membersihkan racun dalam tubuh, detoksifikasi ya, terus mencegah kelahiran bayi cacat dan seterusnya. Berikutnya, nah ini sumber zat pembangun. Ini sumber zat pembangun itu bisa diperoleh dari protein baik hewani maupun nabati. Ya, nah ini rekomendasi konsumsinya 2-4 porsi per hari. Mungkin kalau protein hewani kan mahal ya, tapi protein hewani juga dibutuhkan gitu. Nah sekarang lagi gencar di kita itu lagi gencar apa gencarnya? Suka makan ikan. Jadi kita lagi gencar nih, lagi kampanye harus memperbanyak makan ikan. Karena ikan itu tuh termasuk sumber protein yang sangat kompleks. Artinya punya banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada dalam ikan itu. Makanya ini lagi digembor-gemborkan oleh pemerintah untuk supaya kita suka makan ikan. Karena kebanyakannya makan apa kalian? Ayam, ya kan? Protein yang paling sering dimakan ayam. Boleh nggak? Boleh, karena memang itu dibutuhkan oleh tubuh. Tapi lebih bagus lagi kalau beragam proteinnya, bukan cuma ayam. Lalu protein nabati ini kandungan lemak tidak jenuhnya lebih tinggi kandungan isoflavon khususnya pada kedelai ya. Lalu umumnya juga relatif lebih murah kalau untuk protein nabati. Berikutnya, nah ini ada bahan tambahan. Nah ini yang tadi Ibu sampaikan. Ini bahan tambahan, lihat porsinya teman-teman. Yang paling besar porsinya itu adalah karbohidrat, kebutuhan di dalam tubuh kita itu. Lalu berikutnya adalah apa? Ada vitamin, mineral, berikutnya protein. Lalu nah ini tambahan-tambahan, kita tuh butuh bahan tambahan. Tapi porsinya
kita lihat berapa banyak yang dibutuhkan. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan itu adalah gula. Ya, gula itu ternyata dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman ada yang diet non gula, itu salah. Artinya apa? Gula itu juga dibutuhkan untuk untuk tubuh kita, gitu. Kekurangan gula bahaya, kelebihan gula apalagi ya bahaya gitu. Jadi seperti apa takarannya? Anjurannya konsumsi gula itu adalah 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram. Saya mah Bu sehari gak makan 4 sendok, tapi makanannya coki-coki, beng-beng. Makanannya apa lagi? Yang pemanis-pemanis, minumannya es teh manis, apa lagi? Pop es. Waduh, itu semuanya berpemanis, mengandung gula, mengandung gula kan? Mengandung gula. Nah, lalu bagaimana cara mengukurnya? Teman-teman mulai cerdas dari sekarang. Kalian artinya tubuh itu hanya bisa mentoleransi gula itu 4 sendok makan. Ketika kalian mau makan, mau jajan, cobalah belajar untuk mengecek komposisi yang ada dalam produk tersebut, mengandung gulanya berapa gram. Ya, nanti coba belajar, jangan sampai lebih dari 4 sendok sehari. Lalu yang kedua, yang kedua adalah garam. Nah, garam ini dibutuhkan oleh tubuh, ya. Nah, anjuran konsumsi garam adalah 2000 mg natrium, ya, atau 1 sendok teh garam. 1 sendok teh garam per hari per orang, atau kurang lebih 5 gram ya kalau dalam bentuk gramnya. Sendok teh kan yang kecil ya sendoknya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang ketiga adalah lemak. Nah, ini ya bahan tambahan ini. Ada gula, ada garam, ada lemak. Lemaknya 5 sendok. Sendok apa? 5 sendok makan per orang per hari atau 67 gram. Kalau senang makan gorengan, kira-kira jadi berapa sendok tuh lemak yang dimakan oleh kita? Artinya apa? Wah, kelebihan gitu ya. Kelebihan, semuanya digoreng, ayam digoreng, tahu digoreng, tempe digoreng, tambah mendoan dan lain sebagainya. Oke, nah ini jadi harus mulai diperhitungkan teman-teman ya. Karena tadi itu karena apa? Ada banyak penyakit degeneratif yang terjadi pada bukan hanya orang tua. Kalau dulu orang tua yang kena penyakit degeneratif, sekarang dari anak remaja sudah banyak yang terkena penyakit degeneratif tersebut. Berikutnya, nah ini nanti intinya teman-teman, dalam setiap makanan itu gak ada dalam satu jenis makanan itu beragam yang kompleks gitu, ada vitaminnya, ada zat besinya dan lain sebagainya, gak ada gitu. Makanya kita harus mengkonsumsi pangan yang beragam, beraneka ragam. Lalu kita juga harus menerapkan pola hidup yang sehat dan bersih. Terus juga kita harus melakukan aktivitas fisik yang cukup. Sehari itu, kalau kata dokter sehari itu kita harus berjalan minimal 40 menit. Berjalan kaki 40 menit. Ada nggak kira-kira teman-teman? Lari ke lab ya, lari sana sini. Ada Bu, ada, kalau dikumpul-kumpulin mah ada gitu ya. Oke, bagus, berarti aktivitas fisiknya bagus. Oke, berikutnya, nah kita juga harus melakukan pengetahuan berat badan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi. Bagaimana kita menghitung indeks massa tubuh kita itu juga penting gitu ya. Berikutnya, nah ini anjuran isi piringku nih teman-teman. Jadi teman-teman, mulai sekarang belajarlah untuk makan beragam. Makan beragam itu yang pertama makanan pokok. Makanan pokok, lihat, makanan pokok dengan protein itu 50%-nya. Terlihat nggak? 50%-nya. 50%-nya ini nih, dilihat. Atau ini makanan pokok ini 1/3 dari piring ya, sepertiganya dari piring. Lalu sayurannya 1/3, buahnya 1/6, dan lauk pauknya 1/6. Artinya gimana Bu? Artinya ya piring kita yang paling jangan dipenuhi sama nasi aja, tapi harus beragam ya antara beberapa aneka makanan ini. Oke, berikutnya, nah ini apa nih? Oke, kita lanjut. Nah, 10 pesan untuk teman-teman, kita harus senantiasa bersyukur dengan aneka
makanan yang beragam ya. Banyak makan sayur yang cukup, biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok, konsumsi lauk pauk, batasi konsumsi panganan berpemanis. Nah ini hati-hati penyebab penyakit degeneratif yang terjadi pada anak-anak yang sekarang terjadi, banyak marak terjadi itu karena apa? Utamanya karena minuman apa? Minuman yang berpemanis. Banyak sekali kan, memang lagi marak kan minuman yang berpemanis, betul nggak? Dari mulai teh itu kebanyakan itu ya, minuman itu nggak apa ya, mungkin dari pemanisnya, terus juga berasa buah, bukan buah kan, bukan jus kan, tapi apa yang diminum? Pemanis semua. Apa tuh namanya? Buatan ya, pemanis buatan banyaknya dan juga ya itu. Nah itu kita harus batasi mulai dari sekarang. Lalu kita juga harus membiasakan sarapan pagi. Biasakan minum air putih yang cukup. Berapa air putih kebutuhan kita? 2 liter, 8 gelas ya. 2 liter itu setara dengan 8 gelas sehari ya. Nah terus baca label pada kemasan pangan yang tadi disampaikan, kira-kira komposisinya sudah terpenuhi atau malah berlebih gitu ya. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir, lalu beraktivitas fisik yang cukup. Nah ini teman-teman, bagaimana cara menyusun menu gizi seimbang untuk anak usia sekolah dan remaja. Nanti kalian boleh belajar menyusun menu ya di rumah. Mas, saya pengen masak ini nih buat besok bakal makan siang gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini pesan khusus untuk gizi seimbang. Ini laki-laki dengan perempuan ada sedikit perbedaan. Untuk laki-laki nih ya Reva, untuk laki-laki ini makanan pokoknya itu harus ditambah dari 2 porsi menjadi 2,5 porsi. Laki-laki itu butuh makanan pokok yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jadi harus 2,5 porsi. Terus lauk hewaninya ditambah dari 1 porsi menjadi 2 porsi. Jadi kalau yang lain teman-teman misalkan cukup dengan ayam aja, nah Revan ini butuh ayam plus misalkan tahu atau tempe atau plus apa gitu ya. Terus variasi lauk hewani. Lauk hewani kan banyak ya, ada telur, ada ikan, ada ayam, ada daging gitu. Terus kudapan sehat ditambah dari 1 porsi menjadi 2 porsi. Nah untuk perempuan nih, ini banyaknya perempuan di sekolah kita. Jadi teman-teman, untuk yang perempuan itu harus membiasakan makan makanan yang beraneka ragam. Supaya apa? Bisa terpenuhi kebutuhan energinya, proteinnya, zat gizi mikronya. Yang zat gizi mikro itu apa? Vitamin dan mineral tadi ya. Terus konsumsi makanan yang kaya zat besi dan asam folat ya, bukan asam ya. Jadi asam folat yang harus kalian konsumsi gitu. Terus itu untuk apa? Supaya bisa mencegah anemia. Terus bisa dari mana sumber zat besi? Bisa dari hati, daging merah, ikan, tiram, sayuran berdaun hijau gelap. Itu jadi kalau kalian nggak suka minum obat penambah darah, ini aja makan. Makanan yang hijau gelap warnanya, sayuran yang memiliki warna hijau gelap ini mengandung zat besi yang tinggi. Terus sumber folatnya dari sayuran hijau, polong-polongan, alpukat ya. Nah ini terus dari telur. Oke, berikutnya, nah ini pesan kuncinya bahwa penting sekali ya asupan gizi untuk kalian, untuk teman-teman yang usia remaja. Itu untuk apa? Untuk mendukung masa pertumbuhan kalian, untuk mendukung masa remaja kalian, terutama karena kalian lagi masa pubertas, sedang masa apa? Banyak sekali perubahan dari fisik, terus juga hormon dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan asupan gizi yang cukup. Lalu teman-teman juga jangan lupa harus selalu berpedoman pada gizi seimbang yang 4 pilar tadi ya. Ada karbohidrat, ada apa tadi? Zat apa tadi yang pertama? Zat apa karbohidrat itu? Zat apa coba? Masih ingat nggak? Coba ibu ke atas lagi. Yang pertama apa tadi? Zat sumber apa?
sumber tenaga. Terus apa lagi? Sumber zat pengatur, sumber pembangun, sama bahan tambahan. Oke, nah itu harus seimbang, itu 4 pilar tadi ya. Lalu berikutnya kita harus belajar menyusun menu gizi yang seimbang. Oke, itu yang Ibu sampaikan. Salam sehat untuk semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Jika ada yang ditanyakan, nanti kita bisa ngobrol mungkin ya lebih lanjut. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.